Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin bersukacita dan menikmati kebaikan Tuhan. Kita sudah diberkati, tetapi kenapa kita tetap harus meminta kepada Tuhan untuk memberkati kita? Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Di sini Allah berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Ini janji Allah buat Abraham. Kabar baiknya, kita adalah keturunan Abraham. Artinya kita juga akan menerima janji ini. Di sini kita melihat bahwa Allah memberkati Abraham. Ini pertama kalinya Allah berbicara kepada Abraham, dan Allah memberkati Abraham. Jadi Abraham sudah diberkati Allah. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 14, setelah Abraham meninggalkan Kanaan, Abraham bertemu dengan seorang imam besar yang bernama Melkisedek. Kemudian apa yang dilakukan Melkisedek? Melkisedek memberkati Abraham. Bagaimana caranya? Perhatikan teks Kejadian 14 ayat 18-20. Lalu dia memberkati Abraham, katanya. Bagaimana cara Melkisedek memberkati Abraham? Dengan perkataan, katanya, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi." Sebelumnya Abraham sudah diberkati oleh Allah pada waktu Allah memanggil Abraham pertama kali. Dan sekarang kita lihat Allah memberkati Abraham lagi melalui imam besar. Ini sangat menarik. Abraham sudah diberkati, tetapi Allah memberkati lagi melalui Melkisedek. Selanjutnya beberapa tahun kemudian Ishak lahir. Ishak bertumbuh jadi anak remaja. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Kita pasti tahu ceritanya. Ketika Abraham dicobai, apa yang dikatakan Allah di dalam Kejadian 22? Kita perhatikan baik-baik. Kejadian 12, Abraham sudah diberkati oleh Allah. Waktu pertama kali Abraham dipanggil Allah. Kejadian 14, Allah kembali memberkati Abraham melalui Melkisedek. Tidak sampai di sini, kemudian Allah memberkati Abraham kembali di Kejadian 22 di Bukit Moria. Kejadian 22 ayat 15-18. Di sini Tuhan berkata, "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak." Tunggu dulu, bukankah sebelumnya Allah sudah mengatakan demikian? Kenapa Allah mengatakannya lagi? Kenapa Tuhan terus-menerus memberkati, dan kenapa Tuhan senang kalau kita harus terus-menerus minta diberkati oleh Tuhan? Kita memang sudah diberkati dengan semua jenis berkat, tapi kenapa harus terus-menerus meminta? Karena semua berkatnya tidak dimanifestasikan sekaligus. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Kita perlu mengingat prinsip ini. Kita memang sudah diberkati, tetapi Tuhan tetap mau agar kita meminta pada Tuhan untuk memberkati kita, karena akan selalu ada berkat baru yang sudah saatnya diberikan kepada kita. Sekarang kita lihat Ishak, anak Abraham, di dalam Kejadian 25 ayat 11. Di sini dikatakan Allah memberkati Ishak. Pertanyaannya, apakah Ishak sudah diberkati? Sudah. Pasal berikutnya terjadi kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal. Perhatikan, ini penting. Sekalipun Ishak sudah diberkati Tuhan, bukan berarti tempat Ishak tinggal tidak bisa mengalami kelaparan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah meluputkan Ishak dari kelaparan dan memberkati Ishak. Padahal pasal sebelumnya sudah dikatakan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Dan pasal berikutnya Allah berkata lagi, "Aku akan memberkati engkau." Kita sudah diberkati dengan semua jenis berkat yang ada di surga. Kita seperti seorang anak dari orang yang kaya raya, di mana selalu ada berkat-berkat yang baru dari orang tua kita. Kalau sudah waktunya untuk dimanifestasikan di dalam hidup kita, maka berkatnya itu akan diberikan kepada kita. Tuhan senang memberikan kepada kita karena semuanya sudah dibayar oleh darah Yesus. Jadi supaya berkatnya bisa dimanifestasikan di dalam hidup kita, terus katakan perkataan yang baik atas hidup kita. Minta pada Tuhan. Tuhan senang memberkati kita. Semua berkat boleh kita minta, tetapi ingat baik-baik, kalau berkatnya belum dimanifestasikan, jangan kecewa. Bukannya Tuhan tidak berikan, tetapi belum saatnya. Nanti pasti semua berkatnya akan dimanifestasikan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Dia yang memberikan janji adalah setia. Amin. Selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan dan kebaikan. Haleluya.